Bayangkan sebuah penemuan yang mampu mengubah pemahaman kita tentang kehidupan, namun diperoleh melalui jalan yang berliku dan penuh pertentangan. Sejak pertama kali susunan asam nukleat ini menarik perhatian para ilmuwan, DNA telah menjadi medan pertempuran besar yang melibatkan ego, konflik kepentingan, hingga kebetulan-kebetulan yang tampaknya terjalin dengan sempurna. Mengapa kisah penemuan DNA begitu sensasional? Dan bagaimana persaingan di balik layar berperan penting dalam menyingkap struktur yang akhirnya mengubah wajah sains selamanya? Mari kita telusuri babak demi babak sejarahnya. Pertama, kita perlu kembali ke tahun 1869, ketika seorang ahli biokimia asal Swiss bernama Friedrich Miescher diam-diam bekerja di laboratorium kecilnya. Ia berhasil mengekstrak suatu zat aneh dari inti sel leukosit yang diambil dari perban bekas. Benda lengket dan putih ini kemudian ia sebut sebagai nuklein. Pada masa itu, tidak banyak orang yang menganggap temuannya penting, sebab semua ilmuwan terobsesi dengan protein sebagai kunci kehidupan. Miescher pun kesulitan mendapatkan pengakuan. Bayangkan saja, temuan dasarnya yang menjadi cikal bakal pengetahuan tentang DNA tidak serta-merta dihiraukan oleh komunitas sains. Namun inilah awal dari rentetan kejadian besar yang akan segera bergulir. Beberapa dekade kemudian, tepatnya di awal abad ke-20, seorang ahli biokimia bernama Phobos Lefene mencoba memahami struktur kimiawi dari nuklein yang pernah dideskripsikan oleh Miescher. Lefene memelopori penelusuran komponen dasar nukleotida, gula, fosfat, dan basa nitrogen. Saat itu, Lefene yakin DNA hanya terdiri atas rangkaian 4 jenis basa nitrogen yang relatif sederhana. Ia berpendapat DNA tidak mungkin punya kapasitas untuk menjadi pengkode sifat makhluk hidup, karena strukturnya dianggap terlalu repetitif. Teori ini, meskipun keliru, sempat lama dianut oleh banyak ilmuwan. Akibatnya, perhatian besar terus tertuju kepada protein sebagai pembawa informasi genetik. Kemudian muncullah terobosan dari Oswald Avery dan timnya di tahun 1944. Mereka melakukan percobaan dengan bakteri Pneumococcus dan menemukan bahwa substansi, transforming principle, yang dapat mengubah sifat bakteri ternyata adalah DNA. Bukti yang mereka hadirkan cukup kuat. Ketika enzim yang menghancurkan protein digunakan, perubahan sifat bakteri tetap terjadi. Tetapi ketika enzim yang menghancurkan DNA digunakan, perubahan itu terhenti. Walaupun demikian, sebagian besar ilmuwan kala itu masih skeptis. Mereka lebih percaya bahwa proteinlah kunci pewaris sifat biologis. Padahal, penelitian Avery sebenarnya sudah menegaskan peran DNA sebagai materi genetik. Anda bisa bayangkan frustrasinya Avery. Bukan? Karena meskipun hasil penelitiannya begitu penting, ia tidak mendapatkan apresiasi setimpal. Titik balik baru benar-benar terjadi ketika Erwin Chargaff mempublikasikan hasil risetnya pada akhir 1940-an. Chargaff menemukan bahwa komposisi basa nukleotida pada DNA tidaklah sama, melainkan bervariasi tergantung spesies. Hukum Chargaff juga menegaskan bahwa jumlah adenin selalu sama dengan jumlah timin, sedangkan jumlah guanin selalu sama dengan jumlah sitosin. Temuan inilah yang perlahan-lahan mulai menggerus kesangsian ilmuwan tentang kesederhanaan DNA. Muncul rasa penasaran besar tentang bagaimana struktur molekul ini bisa menyimpan informasi bagi setiap makhluk hidup. Namun, cerita tidak berhenti sampai di situ. Beralih ke tahun 1950-an, kita bertemu dengan sosok Rosalind Franklin, seorang ahli kristalografi sinar X yang bekerja di King's College London. Franklin adalah sosok perfeksionis dan tangguh. Di balik percobaan panjangnya, ia mampu menghasilkan foto-foto difraksi sinar X terbaik dari serat DNA. Salah satu fotonya yang terkenal, foto 51, memegang kunci penting bagi pemahaman struktur double helix. Tapi disinilah letak konflik besar itu. Hasil kerja keras Franklin bocor tanpa sepengetahuannya kepada James Watson dan Francis Crick melalui rekan Franklin, Maurice Wilkins. Tanpa izin Franklin, Watson dan Crick mendapatkan akses ke foto 51 yang memandu mereka dalam merumuskan model helix ganda DNA yang kita kenal hingga kini. Kita patut bertanya, apakah tanpa foto tersebut Watson dan Crick masih bisa mencapai kesimpulan yang sama? Ada yang bilang mungkin mereka akan menemukannya sendiri, ada pula yang berpendapat hasilnya bakal tertunda lama atau bahkan tak akan sempurna. Faktanya, sejumlah sejarawan sains menilai Franklin layak mendapatkan penghargaan setara dengan Watson,
Crick, maupun Wilkins. Namun, ironisnya, Nobel Kedokteran atau Fisiologi pada tahun 1962 hanya diberikan kepada Watson, Crick, dan Wilkins. Rosalind Franklin tidak sempat menerima Nobel karena telah wafat 4 tahun sebelumnya, dan aturan Nobel melarang pemberian penghargaan anumerta. Sampai hari ini, banyak yang meradang dan menganggap Franklin diabaikan. Inilah titik dramatik dalam kisah penemuan DNA. Di satu sisi menjadi penemuan terbesar abad ke-20, tapi di sisi lain menyimpan kontroversi dan ketidakadilan bagi perempuan brilian yang turut andil besar. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama, penemuan besar tidak pernah lahir dalam semalam. DNA melalui perjalanan panjang penuh perdebatan dan kesalahpahaman dari berbagai ilmuwan berbeda generasi. Kedua, kolaborasi ilmiah dan komunikasi terbuka amatlah krusial. Bayangkan, seandainya saja Franklin diikutsertakan secara penuh dalam diskusi mengenai interpretasi data. Mungkin kisahnya akan berbeda, bahkan bisa menghindarkan banyak gesekan. Ketiga, pengakuan yang adil menjadi isu fundamental di dunia sains. Konflik penemuan DNA mengingatkan kita bahwa di balik terobosan hebat, selalu ada manusia beserta segala egonya, ambisinya, bahkan ketakutannya. Tentu saja, kemajuan ilmu pengetahuan tidak berhenti dengan terbongkarnya struktur DNA. Penemuan ini membuka jalan bagi teknologi rekayasa genetika, diagnosis genetik, pengembangan obat, terapi gen, dan masih banyak lagi terobosan yang terus berkembang. Bahkan sekarang, kita sedang memasuki era biologi sintetik dan editing gen, seperti CRISPR-Cas9, yang menjanjikan revolusi baru dalam penanganan berbagai penyakit genetik. Bayangkan bagaimana jalan sejarah sains bila Miescher tidak pernah mengisolasi nuklein, atau jika Avery tidak gigih mempertahankan hasil percobaannya, atau Franklin tidak pernah memotret struktur DNA menggunakan kristalografi sinar X. Kita mungkin tidak akan mengenal teknologi pengujian DNA forensik yang memudahkan penegakan hukum atau upaya pelacakan penyakit keturunan. Meskipun tampak rumit dan penuh benturan, kisah penemuan DNA adalah potret pencarian manusia akan pengetahuan dan pengakuan. Bagaimana sedikit rasa iri, keinginan untuk mendobrak batas, dan kepentingan pribadi dapat berbaur menjadi bahan bakar bagi revolusi sains. Namun, di balik semua itu, ada dedikasi, semangat pantang menyerah, dan keinginan tulus untuk memahami rahasia kehidupan. Seiring waktu, sejarah ini menjadi cerminan bahwa nilai-nilai etika dan integritas sangatlah penting untuk menghindari ketidakadilan seperti yang dialami Franklin. Karena itu, saat kita berbicara tentang DNA, jangan hanya terpaku pada pencapaiannya, tetapi juga pada cerita manusiawinya. Mulai dari Miescher yang dianggap remeh di laboratoriumnya, Avery yang bersikeras dengan penemuannya, hingga Franklin yang namanya sempat tenggelam di bawah bayang-bayang kolega lelakinya. Semua bagian kisah ini membentuk mosaik berharga tentang bagaimana sains berkembang dan kerap beririsan dengan perilaku manusia. Dan kini, di era modern, setiap kali Anda mendengar kabar tentang penemuan genetika baru, cobalah ingat bagaimana semuanya berawal. Seandainya tak ada kontroversi, kesalahan asumsi, atau bahkan konflik, bisa jadi kita belum sampai pada pemahaman penuh tentang inti kehidupan. Kisah ini mengajarkan bahwa di balik semua hasil temuan, ada proses panjang dan tak jarang menyakitkan. Pada akhirnya, penemuan DNA memperlihatkan pada kita keunikan sains. Ia selalu mencari kebenaran, meski jalannya tidak selalu mulus dan kadang berkelok oleh ambisi manusia. Like, subscribe untuk video sains berikutnya.